Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar setia Cherry Mist, selamat datang kembali di channel kami. Pada malam ini, kami akan membawa kalian ke dalam sebuah kisah yang penuh dengan kengerian dan misteri. Siapkan diri kalian untuk mendengarkan cerita yang akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Inilah kisah tentang kisah teror Arya, malam mengerikan di Stasiun Tugu Yogyakarta. Malam itu, suasana di Stasiun Tugu Yogyakarta terasa lebih mencekam dari biasanya. Langit gelap tanpa bintang, dan hujan rintik-rintik menambah nuansa kelam. Seorang pemuda bernama Arya baru saja turun dari kereta terakhir yang tiba di stasiun itu. Arya yang berasal dari luar kota, terpaksa harus menginap di Yogyakarta karena ada urusan mendadak yang perlu diselesaikan esok harinya. Saat itu sudah pukul 11 malam. Arya yang tidak familiar dengan kota ini memutuskan untuk mencari tempat duduk di stasiun sebelum memesan taksi online. Namun, semua bangku di ruang tunggu penuh dengan penumpang yang sedang menunggu kereta selanjutnya. Arya memutuskan untuk berjalan ke arah peron yang lebih sepi. Ia menemukan bangku kosong di ujung peron dan duduk di sana sambil memainkan ponselnya. Tiba-tiba, di layar handphonenya muncul sebuah artikel tentang kisah kelam Stasiun Tugu Yogyakarta, tempat di mana ia saat itu berada. Dengan penasaran, Arya membuka artikel tersebut dan mulai membacanya dengan serius. Artikel itu mengungkapkan sejarah kelam di balik pembangunan stasiun tersebut. Pada masa lalu, saat stasiun Tugu hendak dibangun, area sekitar masih dipenuhi pepohonan beringin besar yang sangat sulit untuk ditebang. Warga setempat percaya bahwa pohon-pohon itu dihuni oleh Nyai Giri Kencono, sosok penguasa gaib yang digambarkan sebagai makhluk dengan kepala manusia dan tubuh macan. Untuk mengusir pengaruh gaib tersebut, mereka melakukan ritual dengan menanam kepala kerbau dalam acara simbolik. Namun, ada hal yang lebih mengerikan terkait pembangunan stasiun itu. Dalam ritual tersebut, juga dilakukan penanaman kepala manusia dan jari-jari tangan di bawah bangunan. Ternyata, 3 orang pekerja bangunan yang ditunjuk untuk menjadi tumbal dalam ritual tersebut mendadak mengalami sakit parah dan mengalami kecelakaan kerja yang fatal, hingga akhirnya meninggal dunia. Saat Arya sedang membaca artikel tersebut, ia tiba-tiba merasakan hawa dingin yang aneh, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya. Suasana di sekitar peron semakin terasa mencekam, membuat Arya merinding dan merasa tidak nyaman. Saat Arya menoleh ke belakang, ia melihat seorang wanita berpakaian tradisional Jawa dengan kain jarik dan kebaya putih, berdiri tak jauh darinya. Wajahnya pucat, rambutnya panjang terurai, dan matanya terlihat kosong. Arya terkejut dan merasakan bulu kuduknya merinding. Wanita itu hanya berdiri diam tanpa bergerak, menatap lurus ke arah Arya. Dengan rasa takut, Arya segera bangkit dan berjalan menjauh, mencoba mengabaikan kehadiran wanita itu. Namun, saat ia berjalan lebih jauh ke peron yang lebih sepi, suasana menjadi semakin mencekam. Ia mendengar suara langkah kaki yang mengikuti di belakangnya, dan suara anak-anak kecil yang sedang bermain riang. Suara tertawa mereka ceria namun menyeramkan, tetapi saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Arya berusaha menenangkan diri dan memutuskan untuk kembali ke area stasiun yang lebih ramai. Namun, saat ia mendekati ruang tunggu,
ia merasakan sesuatu yang aneh. Suasana stasiun tampak telah berubah drastis, seolah-olah ia melintasi waktu dan tiba di masa lalu. Bangunan stasiun yang tadinya modern kini terlihat seperti kuno, dengan suasana yang jauh berbeda dari saat pertama kali ia masuk. Suara-suara aneh mulai terdengar, mengganggu ketenangannya. Arya mendengar tangisan dan rintihan kesakitan yang semakin lama semakin keras, mengisi udara dengan suasana menekan yang membuat jantungnya berdetak kencang. Suara-suara itu tidak hanya membuatnya cemas, tetapi juga membuatnya merasa seolah-olah sesuatu yang tidak terlihat sedang mengintai. Dalam kepanikan, Arya berlari menuju ruang tunggu. Tetapi langkah kakinya terasa berat, seolah-olah ada kekuatan yang menariknya ke belakang. Saat ia akhirnya tiba di ruang tunggu, pemandangannya benar-benar mengerikan. Ruangan yang tadinya ramai kini kosong melompong, dan semua penumpang yang tadi ada telah menghilang tanpa jejak. Ruang tunggu itu kini terlihat seperti zaman dulu, dengan furnitur kuno dan suasana yang suram. Arya merasa bingung dan sangat ketakutan. Perasaan terasing dan kehilangan semakin mengganggu pikirannya. Ia tahu ia harus segera keluar dari stasiun untuk mencari tempat yang lebih aman. Dengan napas tersengal dan rasa takut yang menggelayuti setiap langkahnya, ia berusaha sekuat tenaga untuk meninggalkan stasiun, berharap menemukan jalan keluar dari kegelapan yang melingkupinya. Namun, saat ia mendekati pintu, ia terhenti dalam ketakutan yang mendalam. Sosok wanita yang sama yang sebelumnya ia lihat kini berdiri di depan pintu dengan senyuman menyeramkan yang semakin memperburuk suasana. Wajahnya tampak semakin jelas dengan mata merah menyala dan bibir pucat yang mengerikan. Arya mencoba untuk berteriak, tetapi suara itu tertahan di tenggorokannya. Seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang membungkamnya. Wanita itu mulai melangkah perlahan mendekat, dan Arya merasa tubuhnya menjadi kaku, tidak bisa bergerak sedikit pun. Ia hanya bisa menatap dengan ketakutan saat wanita itu mendekatinya. Wajahnya semakin mendekat, menampilkan senyum yang semakin menakutkan. Tiba-tiba, wanita itu melayang ke udara dengan gerakan yang tidak wajar, terbang tinggi di atas Arya. Suara tawanya yang menembus jantung dan menusuk hati menggema di seluruh ruangan, membuat Arya merasa seolah-olah seluruh dunia di sekelilingnya runtuh. Arya mencoba untuk mencerna apa yang terjadi, berusaha mengingat kembali kejadian-kejadian sebelumnya. Ia berusaha memahami bagaimana suasana di stasiun ini bisa berubah begitu drastis, dan bagaimana semua ini terhubung dengan malam yang penuh teror ini. Namun, sebelum Arya sempat mencerna semua kejadian yang menimpanya, tiba-tiba sosok hitam yang menyeramkan muncul di hadapannya. Makhluk itu sangat besar dan tinggi, tubuhnya tertutup bulu hitam lebat dengan tanduk besar di kepalanya. Matanya bersinar merah menyala dengan tatapan penuh kebencian yang membuat Arya merasakan kengerian yang luar biasa. Ia mencoba untuk berlari, tetapi tubuhnya terasa kaku dan berat, seolah-olah ada kekuatan yang menahannya. Sementara Arya berjuang untuk bergerak, ia mendengar suara derap kaki berat yang mendekat. Ketika ia menoleh, ia melihat sosok harimau dengan kepala seorang wanita cantik berjalan ke arahnya. Harimau itu mengeluarkan suara mengerikan yang seperti tangisan atau geraman, menambah ketegangan dalam situasi yang semakin suram. Dunia di sekeliling Arya terasa berputar, dan suasana semakin gelap dan menekan. Dari kejauhan, Arya melihat kepala tanpa badan melayang mendekatinya.
Kepala itu tertawa dengan suara yang sangat mengerikan, wajahnya rusak dengan luka-luka menganga dan busuk, sementara belatung beluang kecil tampak keluar dari luka-luka tersebut. Pemandangan itu membuat Arya merinding ketakutan. Ia mencoba mundur, tetapi langkahnya terhenti ketika ia mendengar suara anak-anak yang sebelumnya tertawa ceria berubah menjadi tangisan pilu. Anak-anak tersebut berlarian mengelilingi Arya, wajah-wajah mereka pucat dan kosong, menambah kepanikan yang melanda dirinya. Arya merasakan kepanikan dan ketakutan yang luar biasa. Dalam kondisi setengah putus asa, ia mengumpulkan seluruh tenaganya untuk berlari menuju pintu keluar stasiun. Namun, setiap kali ia mendekati pintu, sosok-sosok menyeramkan yang telah menghantuinya muncul kembali, menghalangi jalannya dengan cara yang tidak dapat dijelaskan. Rasa terjebak dalam mimpi buruk yang tiada akhir menyelimutinya, dan dunia di sekelilingnya terasa semakin berputar, membuat ingatannya kabur dan tidak jelas. Dengan napas yang tersengal dan tubuh yang semakin lemah, Arya merasa tidak ada jalan keluar dari kengerian yang melingkupinya. Akhirnya, tubuhnya tidak dapat bertahan lagi, ia pingsan di tengah teror yang melanda. Pagi harinya, penjaga stasiun menemukan Arya tergeletak di salah satu sudut stasiun. Dalam keadaan tidak sadar, Arya dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Saat ia mulai pulih, Arya dikelilingi oleh dokter dan petugas yang penasaran dengan kisahnya. Namun, meski ia mencoba menjelaskan pengalaman mengerikannya, tidak ada yang bisa benar-benar memahami kengerian yang ia alami di stasiun Tugu Yogyakarta malam itu. Arya tetap terjaga dengan kenangan-kenangan menyeramkan dari malam itu, meninggalkan bekas trauma yang mendalam dan membuatnya enggan untuk kembali ke tempat tersebut. Terima kasih telah mendengarkan cerita, kisah teror Arya, malam mengerikan di stasiun Tugu Yogyakarta. Bersama Cerimis. Kami harap kisah ini memberikan pengalaman mendebarkan bagi kalian semua. Ingatlah, di setiap perjalanan malam yang sepi, selalu ada resiko yang tak terduga menunggu. Tetap waspada dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan Cerimis untuk cerita-cerita horor lainnya.